Oke, balik lagi di video pembelajaran komputer akuntansi CV Surya Sejahtera, lanjutan dari video database sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai dari buka daftar laporan terlebih dahulu, kemudian pilih neraca indeks kontrol, tanggalnya 31 Desember 2017. Kenapa kita buka laporan? Karena kita akan mengecek terlebih dahulu berapa sih balance sebelum kita memulai input transaksi. Oke, jadi balance yang sorry, jika sudah selesai semua proses database-nya, balance-nya harus 2.127.995.000. Oke. Nah, kita juga bisa untuk menjawab pertanyaan 11, 12, 13. Yang pertama, nomor 11. Berapa saldo awal persediaan barang dagang perusahaan pada laporan neraca per 31 Desember 2017? Kita lihat di persediaan barang dagang itu ada di persediaan. Di sini nominalnya 67.200.000. Oke, di sini kita jawab 67.200.000. Dan isi Google Form itu nggak perlu ada titik, koma, atau tanda baca yang lainnya. Oke, next. Nomor 12. Berapa saldo hutang usaha IDR perusahaan pada laporan neraca? Sama ada di sebelah kanan. Digeser hutang usaha yang ini, 42.230.000. Oke, next. Kemudian, berapa jumlah aset tidak lancar perusahaan pada laporan neraca? Berarti cari yang aset tidak lancar. Jumlahnya 1.181.000.000. 1.181. Oke, oke, next. Langsung transaksi satu. Oke, kita bakal impor input transaksi satu. Yang pertama, kita buka. Oke, kita baca soalnya terlebih dahulu. Yang pertama, transaksi satu tanggal 2 Januari 2018. Pembayaran biaya telekomunikasi bulan Desember 2017 yang sudah diakui pada bulan Desember 2017 ke akun hutang biaya pembayaran menggunakan bank. Jadi sini ada dokumen satu, judulnya pembayaran. Kalau judulnya pembayaran, berarti kita pilih kas dan bank, kemudian pilih pembayaran. Oke, next. Kolom kas dan bank, kas atau banknya diisi dengan bank, karena tadi pembayaran menggunakan bank. Atau bisa kalian lihat di dokumen satu, itu pembayaran melalui bank. Kemudian tanggalnya dilihat di dokumen, itu ada tanggal 2/01/2018. Oke, next. Karena pembayaran kita harus masukkan beban atau biaya yang dibayarkan, yaitu ada hutang biaya sebesar 12.500.000. Cari akun hutang biaya. Masukkan nilainya 1.200, sorry, 12.500.000. Kemudian klik lanjut. Jika sudah terlihat seperti ini, berarti bisa langsung disimpan. Selesai di transaksi satu. Next, kita lanjut transaksi 2. Transaksi 2, tanggal 3 Januari 2018, perusahaan melakukan pembelian secara tunai ke pemasok tunai dengan informasi sebagai berikut. Ada dokumen 2.1, kemudian dilanjut di dokumen 2.2. Dokumen 2.1 terlebih dahulu judulnya faktur pembelian, berarti arahkan ke pembelian, kemudian faktur pembelian. Nama pemasoknya jelas ya, pemasok tunai.
Tanggalnya tanggal 3 Januari 2018. Oke. Kemudian cari produknya. Di sini kita nyari produknya itu pakai fitur cari atau pilih barang dan jasa. Tepung beras, kuantitasnya 50, kemudian harganya 14.500. Jadi totalnya 725.000. Oke, klik lanjut. Kemudian cari tepung kanji. Kuantitasnya 10, kemudian harganya 9.000. Oke, totalnya 90.000. Klik lanjut. Oke, kemudian kita lihat pada total 896.500 sesuai dengan dokumen 2.1. Oke, jika sudah, kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya. 2.2 pembayaran pemasok. Karena ini pembelian secara tunai, jadi langsung dibayar saat itu juga. Sebelumnya, klik informasi lainnya terlebih dahulu, kemudian isi nomor fakturnya. Nomor fakturnya 09987. Jika sudah seperti ini, klik proses kemudian pembayaran. Oke, dilanjut di pembayaran pemasok dokumen 2.2. Kita lihat pembayaran melalui bank. Kemudian tanggalnya tanggal 3 Januari 2018. Next, nilai pembayaran di sini masih kosong, berarti hitung nilai pembayarannya diklik. Jadi muncul 896.500 sama dengan dokumen 2.2. Kemudian kita lihat metode bayarnya pakai apa? Metode bayarnya pakai tunai. Oke, jadi tidak perlu diubah. Jika sudah seperti ini, klik simpan. Dokumen 2.1 dan 2.2 selesai. Dilanjut transaksi 3. Transaksi 3 tanggal 4 Januari 2018. Menginput nomor seri faktur pajak perusahaan dengan detail informasi sebagai berikut. Nah, untuk input nomor seri faktur pajak kita pakai fitur Smart Link Text, kemudian pilih yang penomoran faktur pajak. Ketik nomor serinya itu ada di isi memo. Nomor seri faktur pajak perusahaan adalah sekian sampai dengan sekian. Oke, nomor serinya 901 18 123 0090 sampai dengan 901 18 123 0099. Oke, jika sudah, klik simpan. Oke, dokumen 3 selesai. Kita lanjut ke transaksi 4. Tanggal 4 Januari 2018, CV Baking Cake melakukan pesanan pembelian dengan detail sebagai berikut. Dan pada pesanan ini, CV Baking Cake melakukan DP dan dibayar dengan transfer bank. Jadi, di sini ada dokumen 4.1, kemudian dilanjut 4.2, dan yang terakhir 4.3. Oke, di 4.1 itu judulnya pesanan penjualan. Jadi, kita arahkan ke penjualan, kemudian pilih pesanan penjualan. Dipesan oleh CV Baking Cake. Tanggalnya tanggal 4 Januari 2018. Next, kita cari produknya, itu ada di kita cari pakai fitur cari atau pilih barang dan jasa. Tepung kanji, kuantitasnya 200,
Kemudian harganya 17.850, tidak ada diskon, jadi totalnya 3.570.000. Klik lanjut. Kemudian tepung ketan, kuantitasnya 350. Harga 24.150, totalnya 8.452.500. Klik lanjut. Kemudian yang terakhir tepung tapioka, kuantitasnya diubah jadi 200. Klik lanjut. Oke. Totalnya yang paling bawah harus sama seperti dokumen transaksi 4.1, yaitu 16.458.750. Oke, berarti sudah sesuai. Kita lanjut di dokumen 4.2. Nah, 4.2 itu uang muka penjualan. Jadi, pesanan penjualan ini disertai dengan uang muka. Jadi, bisa klik proses, kemudian pilih uang muka. Oke, di uang muka, tanggalnya kita sesuaikan dengan dokumen 4.2. Tanggal 4 Januari 2018. Kemudian, uang mukanya ada di kolom uang muka bawahnya total pesanan, itu kita ketik nominalnya jadi 8 juta, karena CV Baking Cake hanya memberi DP sebesar 8 juta. Kemudian, nomor fakturnya jika ada diisi. Oke, nggak ada, berarti lanjut. Kita lihat di total dan subtotalnya sama, serta pakaiannya juga sama dengan dokumen 4.2, berarti bisa dilanjut dokumen 4.3. 4.3, tanda terima pembayaran sebesar 8 juta dari CV Baking Cake. Jadi uang muka ini dibayar secara tunai, berarti klik proses, kemudian pembayaran. Oke, kemudian di kolom banknya diisi dengan bank, kemudian nilai pembayaran, hitung nilai pembayarannya diklik 8 juta, kemudian tanggal bayarnya 04/01/2018. Oke, jika sudah seperti ini, nilai pembayaran dan faktur yang dibayar itu harus balance, yaitu 8 juta. Kalau sudah, klik simpan. Oke, next, dokumen 5 atau transaksi 5. Transaksi 5, tanggal 5 Januari 2018, perusahaan melakukan pengiriman atas pesanan CV Baking Cake. Jadi gini, CV Baking Cake itu sudah melakukan pesanan pembelian, pesanan penjualan. Kita sudah melakukan pesanan penjualan ke CV Baking Cake, kemudian beserta uang muka. Nah, sekarang kita bakal kirim produknya. Caranya, klik penjualan, kemudian pengiriman pesanan. Oke, dikirim ke CV Baking Cake. Kemudian tanggalnya tanggal 5 Januari 2018. Pengiriman menggunakan kurir, diketik manual kurir, kemudian tambahkan sebagai data baru atau simpan kurir sebagai data baru. Oke, kemudian karena produknya sebelumnya kita sudah lakukan pesanan penjualan, jadi kita bisa klik ambil, kemudian pesanan. Kemudian icon cari, pilih pesanannya, diklik, nanti bakal muncul dokumen pesanan penjualan. Nah, kemudian kita pilih produk yang dikirim adalah semuanya, jadi bisa lanjut, klik lanjut. Oke, setelah klik lanjut, maka sudah sesuai dengan dokumen 5. Oke, jika sudah, klik simpan.
Oke. Dokumen transaksi 5 selesai. Kita lanjut di dokumen transaksi 6. Oke, tanggal 6 Januari 2018, perusahaan melakukan penagihan atas pengiriman pesanan CV baking cake. Nah, jadi kan tadi kita sudah mengirim pesanannya, produknya. Kemudian tanggal 6-nya ini kita bakal cetak fakturnya. Karena tadi sudah terlanjur kita save, berarti kita pilih fitur penjualan, kemudian faktur penjualan. Oke, pelanggannya kita cari CV Baking Cake, masih sama. Tanggalnya tanggal 6 Januari 2018. Oke, kemudian kita akan menambahkan produknya sesuai dengan dokumen 6. Caranya berarti klik ambil dari pengiriman karena barangnya sudah kita kirim. Kemudian cari pilih pengiriman, nanti ada dokumen transaksi dan klik lanjut. Oke, di sini totalnya sudah sesuai dengan dokumen ini atau belum. Kita lihat di dokumen 6 totalnya 16.458.750. Oke, sudah sesuai ya. Jika sudah, klik informasi lainnya. Kalau ada nomor faktur boleh diisi, tapi jika tidak ada, boleh langsung disimpan. Selanjutnya kita bakal jawab pertanyaan nomor 14. Berapakah saldo akun piutang usaha perusahaan setelah ada transaksi ini? Nah, kalau misalkan ada pertanyaan kayak gini, kita lihat transaksi sebelumnya itu tanggal berapa. Di sini faktur penjualan tanggalnya 6 Januari. Oke, caranya boleh dengan cara lihat daftar laporan, kemudian pilih daftar laporan, kemudian buka neraca indeks kontrol. Tanggalnya tanggal 6 Januari 2018. Kemudian tampilkan. Oke, di sini ada saldo utang akun piutang usaha. Itu ada di bawahnya jumlah kas dan setara kas 48.253.750. Berarti itu jawabannya ya. 48 juta 253.750. Itu cara yang pertama. Kemudian bisa juga cara yang kedua itu pakai buku besar, kemudian histori akun. Nah, di histori akun ini berarti ketik akun yang bakal dicari. Ini kan piutang usaha. Berarti kalian ketik piutang usaha, kemudian dari tanggal 01/01/2018 sampai dengan tanggal 31, sorry, 06/01/2018. Kemudian klik refresh. Nah, di sini nanti muncul saldonya, mutasi, biar jelas kayak gini. Hmm, di sini bakal muncul rincian dari transaksi yang udah diproses. Nah, saldo akhirnya bisa kita lihat di kolom saldo paling bawah 48.253.750 sama ya kayak di laporan. Jadi caranya ada dua seperti itu. Oke, next. Kemudian kita lanjut ke transaksi 7. Di transaksi 7, keterangannya tanggal 8 Januari 2018, perusahaan melakukan penjualan tunai kepada toko kue Sehati. Di sini ada dokumen 7.1, kemudian dilanjut dengan dokumen 7.2. Oke, oke, kita mulai dari dokumen 7.1. Caranya buka faktur penjualan, berarti ambil penjualan, kemudian faktur penjualan. Next, kita ubah pelanggannya jadi pelanggan toko kue Sehati, karena yang pesan toko kue Sehati. Tanggalnya sesuaikan dengan dokumen, itu tanggal 8/01/2000.
18, kemudian produknya tepung terigu. Nah, ini sebelumnya belum ada transaksi yang menginput produk ini. Jadi, atau nggak ada transaksi pesanan penjualan tepung terigu. Otomatis produknya itu kita cari di kolom cari atau pilih barang. Kuantitasnya diubah jadi 200, kemudian harganya 35.700, jadi total harga 7.140. Klik lanjut. Oke, kemudian jika sudah kita lihat di total paling bawah harus sama dengan dokumen 7.1, 7.854. Kalau sudah sesuai berarti faktur penjualannya sudah selesai. Dokumen 7.1 selesai, kita lanjut ke dokumen 7.2. Nah, 7.2 ini tanda terima pembayaran. Jadi, faktur penjualan ini langsung dibayar hari itu juga. Tanggalnya sama 8 Januari, totalnya juga sama 7.853. Dari tampilan ini bisa kalian langsung klik proses, kemudian pembayaran. Kayak di pembayaran ini nanti akan diarahkan ke penerimaan penjualan, kemudian kolom banknya diisi dengan bank sesuai dokumen 7.2. Karena di sini penerimaan pakai bank. Kemudian tanggalnya kita ubah jadi 08.01.2018. Next, ini masuk 08.01.2018. Oke, jika sudah, itu nilai pembayaran, diklik biar nilai pembayaran sama faktur yang dibayar itu balance. Nah, jika sudah, kita lihat metode bayarnya pakai apa. Kalau metode bayar di sini itu transfer bank, berarti kita pilih metode bayar pakai transfer bank. Udah, kalau udah seperti ini, bisa langsung disimpan. Oke, next transaksi 8. Transaksi 8, tanggal 9 Januari 2018, pihak gudang meminta persediaan dengan detail sebagai berikut. Ini dokumennya, dokumen 8 judulnya permintaan barang. Kalau permintaan barang berarti kita pakai fitur persediaan, kemudian permintaan barang. Tanggalnya kita ubah jadi tanggal 09.01.2018. Kemudian tipe permintaannya beli barang, biarin aja. Kemudian cari pilih barang dan jasanya, tepung tapioka, kuantitasnya 50, tanggal dimintanya tanggal 10 Januari. Nah, kalau udah kayak gini, klik lanjut. Kemudian tepung maizena sama tanggal dimintanya tanggal 10, kemudian kuantitasnya diubah jadi 100. Klik lanjut. Oke, kalau udah kayak gini, langsung klik simpan. Lanjut dokumen transaksi 9. Transaksi 9 tanggal 10 Januari 2018. Perusahaan melakukan PO kepada PT Buka Abadi atas permintaan pembelian dari pihak gudang. Jadi, permintaan barang yang tadi bakal kita kirim atau kita catat di pesanan pembeliannya PT Buka Abadi. Jadi, sekarang kita bisa buka pembelian, kemudian pesanan pembelian sesuai dokumen 9 pesanan pembelian. Hmm. Pemasoknya diisi PT Buka Abadi. Tanggalnya kita ubah jadi tanggal 10.01.2018. Oke, next. Nah, karena
Produknya sama dengan produk permintaan barang yang barusan kita input, ada tepung tapioka 50 dan maizena 100. Dan di sini juga ada keterangan atas permintaan pembelian dari pihak gudang. Berarti produknya kita klik ambil, kemudian pilih yang permintaan. Habis itu cari, klik icon carinya diklik. Nanti ada dokumen transaksi. Bentar. Klik ambil dari permintaan, kemudian cari, nanti ada dokumen yang pertanggal 9 Januari, diklik, nanti muncul produknya, habis itu klik lanjut. Nah, produknya bakal masuk ke sini ya. Oke, next kita masukkan harga per itemnya. Kalau tepung tapioka itu harganya 7.000. Berarti masukkan harga 7.000 di sini. Nggak ada diskon, berarti totalnya jadi 350.000. Oke, next. Kemudian, tepung maizena harganya 12.000. Masukkan harga di kolom harga 12.000. Nanti totalnya berubah jadi 1.200.000. Oke, kalau sudah seperti ini, kita lihat di totalnya paling bawah itu 1.705. Berarti kita harus sama juga dengan total yang ada di dokumen 1.705. Oke, biar lebih jelas 1.705 sama ya. Oke, next. Jadi dokumen 9 selesai. Kita lanjut ke dokumen 10. Nah, dari dokumen 10 ini transaksi 10 tanggal 11 Januari 2018. Perusahaan menerima barang atas pesanan pembelian tanggal 10 Januari 2018. Jadi, pesanan ini bakal dikirim karena ada dokumen 10 surat jalan produknya sama, PT Boga Abadi sama, berarti dari tampilan ini boleh klik proses, kemudian penerimaan. Oke, ada notif ya. Notif di sini itu alamat harus diisi, berarti klik edit. Nah, alamat itu ada di icon informasi lainnya. Ini ya. Nah, cari alamat, icon alamatnya diklik aja, nanti bakal muncul otomatis alamatnya sendiri. Kalau udah, cukup ini aja yang diubah ya. Klik proses, kemudian penerimaan. Nah, kita bakal diarahkan ke tampilan penerimaan barang. Di sini kita ubah tanggalnya sesuai dokumen 10, tanggal 11.01.2018. Kemudian produknya udah sama ya. Ada tepung tapioka 50 sama maizena 100, berarti kita nggak usah ubah. Nah, kemudian ada nomor terima. Nomor terimanya ada di nomor penerimaan di dokumen 10. 009876. Oke, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke dokumen 11. Kita lihat ya, transaksi 11 tanggal 12 Januari 2018. Perusahaan menerima tagihan atas penerimaan barang dari PT Boga Abadi. Nah, perusahaannya sama lagi, PT Boga Abadi. Kemudian kita lihat juga di produknya juga sama. Jadi dari tampilan ini boleh klik faktur. Kenapa klik faktur? Karena di dokumen 11 judulnya faktur pembelian. Oke, di faktur pembelian ini diubah tanggalnya 12.01.2018. Oke, jika sudah, kita lihat nomor fakturnya. Nomor faktur ada di I atau informasi lainnya. Ketik saja nomor faktur invoice Boga garis miring 208 2018
sampai 099. Udah, X. Kayak gini. Yang diubah hanya faktornya aja. Kalau udah, kita lihat transaksi 12. Transaksi 12 ini transaksi 12 tanggal 13 Januari 2018 perusahaan melakukan penjualan secara tunai. Nah, kita lihat kepada toko roti seberang berarti sudah bukan buka abadi. Kalau kayak gitu berarti yang ini boleh langsung disimpan. Oke. Dari tampilan ini misalkan mau ada yang di close, boleh. Yang nggak perlu di close saja. Oke. Kita lanjut transaksi 12. Tanggal 13 Januari 2018, perusahaan melakukan penjualan secara tunai dengan detail sebagai berikut. Nah, ada dokumen 12.1 dilanjut dengan dokumen 12.2. Oke, kita kerjakan yang 12.1 dulu. Penjualan, kemudian faktur penjualan. Oke, pelanggannya toko roti seberang. Tanggalnya tanggal 13.01.2018. Next, cari produknya di sini. Karena sebelumnya nggak ada pesanan penjualan atau apapun yang berkaitan sama perusahaan ini. Jadi, cari barang di kolom cari atau pilih barang. Tepung beras 500, harganya 31.500, ada diskon 787.500. Oke, nanti totalnya jadi 14.962.500. Jika sudah, klik lanjut. Oke, kemudian satunya tepung tapioka. Kuantitasnya diubah jadi 200, harganya 14.700, nggak ada diskon, totalnya jadi 2.940. Klik lanjut. Nah, kita lihat di bawahnya di dokumen 12.1 itu totalnya 19.692.750. Sama ya, sama dengan ini 19 juta 19 juta 692.750. Jika sudah, berarti fakturnya sudah sesuai. Kita lihat di informasi lainnya apakah ada nomor faktur. Oke, tidak ada. Bisa lanjut ke dokumen 12.2. Nah, dokumen 12.2 itu kan tanda terima pembayaran. Nah, totalnya juga sama 19.692.750. Jadi, dari tampilan ini, klik proses, kemudian pembayaran. Oke, di kolom banknya diisi dengan bank, kemudian tanggalnya kita ubah jadi tanggal 13.01.2018. Eits, 13.01.2018. Oke, kalau udah hitung nilai pembayaran, diklik, nanti muncul faktur dan nilai bayarnya sama. Kemudian metode bayarnya pakai transfer bank. Berarti metode bayar diklik, transfer banknya dipilih. Kalau sudah seperti ini, berarti sudah sesuai di dokumen 12.2. Klik simpan. Oke, dilanjut ke dokumen 13 yang apa tampilan atasnya boleh di close aja yang nggak perlu. Lanjut dokumen 13. Tanggal 15 Januari 2018, perusahaan menerima pelunasan piutang dari CV Baking Cake dengan detail sebagai berikut. Nah, CV Baking Cake ini membayar piutangnya kepada kita. Nah, di sini dokumennya dokumen 13 juga tanda terima pembayaran. Kalau tanda terima pembayaran berarti pakai penjualan, kemudian penerimaan penjualan.
Terima dari City Baking Cake. Kemudian penerimaannya pakai bank, berarti kolom bank diisi bank. Tanggalnya diubah jadi tanggal 15/01/2018. Oke, kemudian fakturnya kita cari terlebih dahulu. Faktur mana yang bakal dilunasin? Yang sini ada keterangannya nggak? Oke, dengan jumlah 13.478. Berarti cari faktur yang totalnya 13.478. Ini ya, yang tanggal 8 Desember 2017. Klik lanjut. Oke, kalau sudah, hitung nilai pembayarannya diklik, biar balance nilai bayar sama faktur yang dibayar. Kemudian di sini metode bayarnya pakai cek giro, berarti metode bayarnya diklik, kemudian metode bayar cari cek atau giro, nomor ceknya kita masukkan BG 991 188. Kemudian tanggal ceknya itu dilihat di tanggal cair. Tanggal cek itu sama dengan tanggal cair 31/01/2018. Dah, kalau sudah seperti ini selesai, boleh disimpan. Selanjutnya, ada pertanyaan, berapakah saldo bank perusahaan setelah ada transaksi ini? Nah, kalau tadi kan udah dijelasin cara gimana. Saya mau pakai cara yang pertama, itu caranya buka daftar laporan dari neraca induk kontrol. Tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal dokumen 13. Atasnya ya, tanggal 15 Januari 2018. Klik tampilkan. Nah, ini kan yang ditanya berapa saldo bank perusahaan. Ini ada banknya 811 150 250, berarti dikit sini 811 150 dah. Jika sudah, kita lanjut di transaksi 14. Nah, laporannya boleh di close. Atau mungkin mau ngecek di buku besar, boleh. Buku besar, kemudian histori akun. Kita lihat di sini bank. Kemudian tanggalnya 01/01/2018 sampai 15/01/2018. Kita lihat ya, totalnya berapa? 811 150 250 sama. Oke, berarti sama. Kita lanjut ke transaksi 14. Histori akunnya boleh di-close, data laporannya boleh di-close. Oke, dokumen 14. Dokumen transaksi 14. Tanggal 16 Januari 2018, perusahaan membuat paket promo dengan detail sebagai berikut. Jadi di sini ada bukti memorial, kita diminta buat produk baru, yaitu paket promo tepung murah. Oke, berarti pilih persediaan, kemudian barang dan jasa. Di barang dan jasa ini nama barangnya pakai paket promo aja. Paket promo, sorry. Paket promo tepung murah. Kemudian kategorinya pilih umum. Jenis barangnya itu grup. Pilih grup, jangan persediaan. Kemudian satuannya berarti paket. Kalau misal nggak ada, boleh tambahin sebagai data baru. Oke, jika sudah, kita isi di bagian penjualan atau pembelian, ini kita bakal masukkan harga. Harga promonya berapa? Nah, harga itu dimasukin di dep harga jual satuan. Berarti checklist ini dihilangkan dulu. Kemudian ketik 5 juta. Udah.
Kalau udah, PPN-nya dimasukkan. Jadi semua produk itu harus dikenai pajak pertambahan nilai dengan dasar pengenaan 100%. Jadi biarin aja dasar pengenaannya nggak usah diubah. Kemudian kita masukkan di rincian grup. Jadi dalam satu paket ini terdiri dari apa aja? Nah, kalau di sini kan udah ada terdiri dari 100 bungkus tepung terigu. Berarti kita cari tepung terigu. Nah, kuantitasnya kita masukkan 100. Klik lanjut. Nah, yang kedua itu ada tepung kanji. Tepung kanji berapa? Tepung kanjinya 50. Berarti pilih kuantitasnya itu diisi dengan 50. Nah, sudah sesuai dengan isi memonya? Oke, sudah. Kalau udah, kita boleh simpan. Lanjut transaksi 15. Transaksi 15 tanggal 17 Januari 2018, toko roti seberang tertarik untuk melakukan pembelian paket promo dengan informasi sebagai berikut. Nah, di sini ada dokumen 15.1 dilanjut dengan 15.2. Berarti kita selesaikan dulu yang 15.1. 15.1 itu judulnya faktur penjualan. Berarti kita pilih penjualan, kemudian faktur penjualan. Pelanggannya ini toko roti seberang. Tanggalnya tanggal 17.01.2018. Kemudian kita cari produknya di sini, paket promo yang barusan kita buat. Paket promo tepung murah. Nah, kuantitasnya yang diminta itu 2. Harganya sama 5 juta, jadi totalnya ada 10 juta. Oke, lanjut. Total keseluruhannya itu harus 11 juta, sama ya udah 11 juta, berarti udah sesuai. Kita lihat di informasi lainnya, apakah ada nomor faktur? Gak ada. Oke, berarti selesai. Kita bisa lanjut di dokumen 15.2. 15.2 tanda terima pembayaran. Jadi faktur ini bakal langsung dibayar. Berarti klik proses, kemudian bayar atau pembayaran. Nah, di sini kita lihat penerimaannya menggunakan apa? Penerimaan pakai bank. Berarti kalau bank diisi dengan bank, kemudian tanggalnya jangan lupa diubah jadi 17.01.2018. Kemudian nilai pembayarannya diklik hitung nilai pembayaran biar balance nilai bayarnya sama faktur yang dibayar. Oke, jika sudah kita lihat metode pembayarannya pakai apa? Metode bayarnya pakai transfer bank, berarti diubah jadi transfer bank. Kalau sudah seperti ini, berarti sudah sesuai, klik simpan. Lanjut transaksi 16. Transaksi 16 tanggal 18 Januari 2018. Perusahaan menambah barang baru pada list barang dengan detail sebagai berikut. Oke. Sama aja kayak tadi, jadi kita bakal bikin barang, tapi barangnya ini kalau tadi paket, sekarang ini metodenya, jenisnya persediaan. Jadi kita pilih persediaan, kemudian barang dan jasa. Nah, di sini nanti diarahkan ke umum. Nah, di umum ini, di bagian umum, informasi barang dan jasa, nama barangnya tepung sukun. Kategorinya pilih umum, jenis barangnya persediaan. Kemudian satuannya berarti, sini nggak ada ya, satuannya bungkus aja deh. Bungkus, kalau nggak ada boleh tambahkan sebagai data baru. Kemudian cari diisi di bagian penjualan atau pembelian. Masukkan di kolom def harga jual satuan. Harga jualnya berapa? 15.000. Berarti ketik 15.000 di kolom def harga jual satuan. Kemudian di bawahnya itu ada pajak penjualan dan pembelian PPN. Nah, kalian isi dengan pajak pertambahan nilai PPN 10%. Dasar pengenaannya 100% ya.
Kalau udah seperti ini, berarti sudah selesai. Klik simpan. Jadi bedanya kalau tadi itu di paket promo ada rincian grup, kalau sekarang itu yang ini nggak ada rincian grup karena produknya cuma satu. Oke, lanjut ke dokumen 17.1. Yang nggak perlu boleh di close aja, kayak faktur, penerimaan penjualan di close aja. Oke, sekarang kita transaksi 17. Transaksi 17 tanggal 19 Januari 2018. Perusahaan membeli persediaan secara tunai kepada CV tepung manis dengan detail sebagai berikut. Nah, di sini ada dokumen 17.1 dilanjut ke 17.2. Berarti kita proses dulu yang 17.1. Ini kan faktur pembelian, jadi otomatis kita pilih pembelian, kemudian faktur pembelian. Nah, kemudian pemasoknya CV tepung manis. Tanggalnya tanggal 19.01.2018. Produknya kita cari tepung sukun. Salah. Tepung sukun. Kuantitasnya, kuantitasnya diubah jadi 500, terus harganya diubah jadi 5.000. Jadi nanti totalnya 2.500.000. Oke, jika sudah, klik lanjut. Kemudian kita coba masukkan ke informasi lainnya. Oke, ada nomor faktur. Berarti nomor fakturnya diisi. Manis, garis miring, 4545. Oke, jika sudah sesuai, yang lainnya nggak usah atau nggak perlu diisi. Kita langsung saja di dokumen 17.2. Judulnya pembayaran pemasok. Jadi ini tuh totalnya sama ya, 2.750 sama. Berarti dia akan melakukan pembayaran dari faktur pembelian ini. Klik proses, kemudian pembayaran. Kemudian, kalau banknya diisi dengan bank sesuai dokumen 17.2, dilihat tanggalnya, dilihat di dokumen 17.2 itu 19.01.2018. Dilanjut, hitung nilai pembayaran, itu diklik, nanti biar balance bawahnya 2.750.000. Oke, sama. Metode bayarnya kita lihat. Metode bayarnya ini pakai tunai, berarti pilih yang tunai. Kalau udah seperti ini, boleh simpan. Oke, close yang udah nggak perlu lagi, faktur pembelian dan pembayaran pembelian di close. Oke, kita lanjut ke dokumen transaksi 18. Transaksi 18 tanggal 20 Januari 2018, perusahaan retur kepada PT Boga Badi atas tagihan tanggal 12 Januari 2018. Jadi, em, ada retur pembelian dari PT Boga Badi yang faktur tanggal 12 Januari 2018. Oke, karena retur pembelian, berarti kita pilih yang pembelian, kemudian retur pembelian. Pemasoknya diisi Boga Abadi, tanggalnya diubah jadi 20.01.2018. Kalau udah, tagihannya kita cari yang tanggal 12 Januari ini ya, yang invoice Boga. Kalau udah, fakturnya udah dimasukin, klik ambil produk apa yang bakal diretur. Di situ tepung maizena, berarti yang di checklist hanya tepung maizena. Di sini kan masuk kuantitasnya 100 ya, tapi yang diatur itu hanya 10. Jadi tepung maizenanya diklik, kuantitasnya diubah jadi 10. Kalau udah, klik lanjut.
Nah, totalnya sama ya, jadi 132.000. Totalnya sama, berarti boleh disimpan. Oke, lanjut. Ada pertanyaan nomor 16. Berapakah persediaan tepung maizena setelah ada transaksi ini? Ini kan tanggal 20. Kita bisa lihat di persediaan, kemudian barang dan jasa. Kalau misal mau lihat persediaan, sisa persediaan itu pakainya persediaan barang dan jasa. Kemudian yang icon hijau ini diklik, kita cari yang tepung maizena. Ini ya. Nah, kuantitas terakhirnya berarti ada di sini atau stok yang terakhir itu ada di sini. Sisanya ada 690. Berarti di sini diketik 690. Kita lanjut transaksi 19. Dokumen 19, transaksi 19, tanggal 22 Januari 2018, perusahaan melakukan pelunasan kepada PT Flower Indonesia dengan informasi sebagai berikut. Nah, di dokumen 19, judulnya itu pembayaran pemasok. Berarti kita masuk ke pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Jadi pembayaran pemasok itu sama kayak pembayaran pembelian. Kemudian pembayaran kepada PT Flow Indonesia. Kemudian banknya diisi dengan bank. Tanggalnya diubah jadi 22/01/2018. Habis itu kita cari fakturnya, fakturnya yang pertanggal 1 Desember 2017. Berarti pilih yang 1 Desember 2017, totalnya 88.900.000. Klik lanjut. Kalau udah, hitung nilai pembayarannya diklik, biar balance, nilai bayar sama faktur yang dibayar. Kemudian pilih metode bayarnya. Metode bayar di sini pakai cek atau giro. Habis itu masukin nomor ceknya, TG 871177. Oke, kalau udah nomor tanggal ceknya diisi, tanggal cek itu sama aja kayak tanggal cair 31/01/2018. Kalau udah boleh simpan. Transaksi 19 selesai, dilanjut ke dokumen transaksi 20. Transaksi 20 tanggal 23 Januari 2018, perusahaan menerima penjualan secara kredit dari toko kue Sehati dengan detail sebagai berikut. Dokumen 20 jumlah faktur penjualan, berarti masuk ke penjualan, kemudian faktur penjualan. Pelanggannya diisi toko kue Sehati. Tanggalnya tanggal 23/01/2018. Habis itu produknya dicari, produknya berarti pakai cari atau pilih barang dan jasa ya. Tepung sukun 200, tepung sukun kuantitasnya 200, kemudian harganya 15.000, jadi totalnya 3 juta. Next, tepung roti, kuantitasnya 100, harganya 18.900, jadi totalnya jadi 1.890. Klik lanjut. Next, tepung terigu, kuantitasnya 350, jadi harganya 35.700, jadi totalnya 12.495.000. Klik lanjut. Nanti total keseluruhannya harus sama dengan dokumen 20, yaitu 19.123.500. Oke, sama. Kalau udah, klik informasi lainnya, barangkali ada yang perlu diisi. Gak ada ya, berarti nggak ada nomor faktur, boleh disimpan. Oke, lanjut transaksi 21.1.
Transaksi 21 tanggal 24 Januari 2018 perusahaan menerima penjualan secara tunai dari pelanggan tunai. Berarti sebelumnya close dulu yang nggak perlu semuanya di close. Sisain persiapan data perusahaan sama dashboard di akhirat kalian. Kemudian kita lanjut dokumen 21.1 itu ada faktur penjualan. Kemudian dilanjut di dokumen 21.2 ada tanda terima pembayaran. Kita proses yang faktur penjualannya terlebih dahulu. Penjualan, faktur penjualan. Pelanggannya, pelanggan tunai. Tanggalnya tanggal 24.01.2018. Habis itu produknya dicari tepung tapioka. Eh, sorry, tepung tapioka. Kuantitasnya 400, harganya 14.700, jadi totalnya 5.880. Klik lanjut. Nah, kita lihat di total keseluruhannya itu 6.468 sama ya. Kalau udah sesuai berarti selesai di faktur penjualan. Boleh diisi alamatnya atau mungkin nomor faktur. Oke, nggak ada nomor faktur, berarti nggak perlu. Kita lanjut aja di dokumen 21.2. Berarti klik proses pembayaran. Kemudian pilih pembayaran menggunakan apa. Di sini ada penerimaan menggunakan kas di dokumen 21.2. Berarti ini diisi kas. Kemudian hitung nilai pembayarannya diklik. Habis itu tanggal bayaran diubah jadi 24.01.2018. Kalau udah, metode bayarnya kita ubah jadi metode tunai. Kayak udah sesuai, berarti simpan. Lanjut, transaksi 22. Ada retur penjualan. Close yang tidak perlu. Oke, kita lanjut ke retur penjualan. Berarti pilih penjualan, kemudian retur penjualan. Jadi di sini transaksi 22 tanggal 25 Januari 2018 perusahaan menerima retur penjualan dari toko kue Sehati atas penjualan tanggal 23 Januari 2018. Nah, berarti sini diisi toko kue Sehati. Tanggalnya 25 sorry 25.01.2018. Kemudian retur dari faktur yang tanggalnya 23, cari yang tanggal 23 Januari 2018. Kalau udah fakturnya udah masuk, klik ambil. Ambilnya itu yang tepung sukun aja, berarti yang lainnya checklistnya dihilangkan. Nanti sisain tepung sukun, klik lanjut. Nah, tepung sukun ini diubah kuantitasnya. Ini kan 200, diubah jadi 15. Berarti diklik tepung sukun, kuantitas diubah jadi 15. Kalau udah, klik lanjut. Nah, nanti totalnya 247.500 sama ya. Sama dengan dokumen 22. Kalau udah sama, boleh langsung disimpan. Kita lanjut transaksi 23. Transaksi 23 tanggal 26 Januari 2018, pegawai kas kecil melakukan store tunai ke bank dengan nilai 6 juta. Berarti berkaitan sama kas dan bank. Pilih kas dan bank, kemudian transfer bank. Tanggalnya kita ubah jadi tanggal 26.01.2018. Kalau udah, transfernya dari mana? Ini kan dari kas ke bank, berarti darinya diisi kas, kasnya diisi bank. Kemudian nilai transfernya 6 juta. Oke, kalau udah nanti di sini ada total kas dan total banknya harus balance. Kalau udah simpan. Selesai dokumen 23. Lanjut 24. Transaksi 24 tanggal 27 Januari 2018.
Penjualan secara tunai dengan ongkos kirim senilai 100.000. Untuk ongkos kirim dimasukkan ke akun pendapatan lain-lain. Jadi di sini ada dokumen 24.1 dilanjut dengan 24.2. Nah, di 24.1 ini ada produknya tepung roti, tepung tapioka sekian, dan ditambah biaya lain-lain atau pendapatan lain-lain sebagai ongkos kirimnya. Berarti kita masuk ke faktur penjualan, pilih penjualan, kemudian faktur penjualan. Setelah itu, cari pelanggannya, pelanggan baking cake. Tanggalnya tanggal 27.01.2018. Habis itu cari produknya, tepung roti, sebanyak kuantitasnya 200, totalnya jadi 3.780. Oke, klik lanjut. Habis itu cari tepung tapioka. Tapioka kuantitasnya diubah jadi 100, sehingga total harganya jadi 1.470.000. Klik lanjut. Next, tadi kan ada pendapatan lain-lain ya. Kalau pendapatan lain-lain kita tambahkan di biaya lainnya. Ini. Kemudian kita cari akunnya. Akunnya kan pendapatan lain-lain. Berarti diketik pendapatan lain-lain. Jadi masukkan jumlahnya itu 100.000 atau nominalnya 100.000. Klik lanjut. Kalau udah nanti balance-nya sama kayak dokumen 24.1, 5.875 sama ya, 5.875. Berarti sudah selesai dokumen 24.1, dilanjut ke dokumen 24.2. 24.2 itu tanda terima pembayaran. Jadi totalnya kita bisa lihat 5.875 sama dengan total di accurate kita di faktur penjualan, berarti boleh diklik proses. Kemudian pembayaran. Oke, habis itu kolom banknya diisi dengan bank sesuai dengan dokumen 24.2. Kemudian tanggalnya juga dilihat di situ, tanggal 27.01.2018. Habis itu hitung nilai pembayaran, diklik biar balance nilai bayar sama faktur yang dibayar. Habis itu metode bayarnya diubah. Metode bayarnya kita lihat di sini pakai tunai. Oke, sesuai ya. Berarti dengan dokumen 24.2. Kalau udah selesai seperti ini, boleh disimpan. Oke, close aja yang nggak perlu. Sisain persiapan data perusahaan sama dashboard. Lanjut, 25. Perusahaan mengeluarkan stok yang diretur oleh toko kue sehati dari gudang agar tidak dijual kembali. Untuk itu, perusahaan melakukan penyesuaian. Nah, ini kan penyesuaian persediaan. Ingat, kalau misalkan ada transaksi penyesuaian persediaan, kita harus setting terlebih dahulu akun perkiraannya. Caranya gimana? Caranya klik pengaturan, kemudian preferensi. Habis itu akun perkiraan, cari nih di sini akun perkiraan itu ada di dua paling bawah. Kemudian ini kan ada barang dan jasa, perusahaan, penjualan, pembelian, ada persediaan. Kalian pilih yang persediaan. Nanti ada penyesuaian persediaan. Nah, penyesuaian persediaan ini kalian tambahin beban barang rusak. Kalau udah kayak gini, simpan. Oke, langkah pertama itu. Nah, langkah kedua, kita langsung input dari dokumen ini. Dokumen 25 itu kan judulnya penyesuaian persediaan, jadi otomatis ada di persediaan. Habis itu pilih yang penyesuaian persediaan. Tanggalnya kita lihat di dokumen transaksi 25 itu tanggal 29.01.2018. Next, produk yang disesuaikan itu apa? Ada tepung sukun 15 bungkus dengan tipe pengurangan. Berarti sini cari tepung sukun. Kuantitasnya, tipe penyesuaiannya diubah jadi pengurangan dulu. Habis itu kuantitasnya diubah jadi 15. Klik lanjut. Nah,
Jadi nanti bakal muncul tepung sukun tipe pengurangan kuantitas 15. Dah. Totalnya masih nol. Iya, nggak apa-apa. Biarin aja totalnya nol. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya itu kita masukkan akun yang beban barang rusak ke informasi lainnya di sini. Akun penyesuaian, tadi kan ekuitas saldo awal, dihapus, diganti dengan beban barang rusak. Kalau udah kayak gini, totalnya masih nol, biarin aja, langsung aja disimpan. Selesai. Nanti kalau misal mau lihat, totalnya harus 75.000. Bisa dilihat di sini historinya. Histori penyimpanan ini dibuka lagi yang tanggal 29-nya. Nah, totalnya jadi minus 75.000. Kenapa minus? Karena kan tipenya pengurangan. Jadi benar ya. Oke, lanjut. Kita lanjut aja di transaksi 26. Oke, transaksi 26 tanggal 31 Januari 2018 melakukan penyesuaian beban asuransi bulan Januari 2018. Nilai asuransi diberi muka pada saldo awal merupakan nilai asuransi dibayar untuk 1 tahun yang dimulai pada bulan Januari 2018. Ini kan dokumen 26 itu kan jurnal umum. Nah, keterangannya penyesuaian beban asuransi. Kalau misalkan ada transaksi kayak gini, langkah pertama adalah kita harus lihat terlebih dahulu berapa sih asuransi dibayar di bukanya. Caranya, klik buku besar, kemudian histori akun. Cari asuransi dibayar di muka. Tanggalnya berarti tanggal 01/01/2018 awal bulan ya, sampai dengan akhir bulan 31/01/2018. Nanti muncul nominalnya kayak gini, saldonya ya, saldonya 48 juta. Jadi artinya si Visura itu udah bayar 48 juta untuk asuransinya selama berapa tahun? Selama 1 tahun. Ini di soal ada untuk 1 tahun yang dimulai bulan Januari. Kita bakal hitung berapa sih sewa yang udah jadi beban di bulan Januari. Caranya berarti 48 juta dibagi dengan 12 bulan karena 1 tahun 12 bulan. Nanti hasilnya kita masukkan ke buku besar, kemudian jurnal umum sesuai judul dari dokumen 26. Kalau udah tanggalnya 31/01/2018, kemudian tadi hasil bagi dari 48 juta dibagi dengan 12 itu hasilnya 4 juta. Jadi 1 bulan ini, selama Januari ini, asuransi yang sudah terpakai 4 juta. Berarti kita harus masukkan beban asuransi di sebelah debit itu 4 juta. Oke, lanjut. Nah, asuransi dibayar di muka sama 4 juta di sebelah kredit. Udah kayak gini berarti sudah sesuai, langsung disimpan. Lanjut dokumen. Oke, ini ada pertanyaan eh, nomor 17, berapa nilai beban asuransi perusahaan untuk bulan Januari 2018 yang barusan kita jurnal. Baru banget kita jurnal. Hasil dari 48 juta dibagi 12 itu 4 juta. Berarti sini diisi dengan 4 juta. Oke. Lanjut dokumen 27. 27 tanggal 31 Januari melakukan pencatatan bunga bank bulan Januari 2018. Dokumen 27 judulnya penerimaan. Kalau penerimaan berarti pilih kas dan bank penerimaan. Kemudian pembayarannya pakai apa? Pakai bank. Lihat di dokumen 27 ini dari bank. Sorry. Kemudian tanggalnya tanggal 31/01/2018. Kalau udah cari akun perkiraannya, di situ dokumen transaksi 27 pendapatan lain-lain. Totalnya atau nilainya 276.000.
Klik lanjut. Kalau udah kayak gini, berarti sudah selesai disimpan. Lanjut dokumen 28. Nah, 28 itu tanggal 31 Januari 2018. Perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN untuk bulan Januari 2018. Judulnya jurnal umum sama aja kayak tadi, berarti kita harus isi di jurnal umum. Tapi kita perlu tahu nih berapa saldo yang harus kita jurnal. Caranya, cara pertama boleh dibuka di daftar laporan, kemudian pilih daftar laporan, kemudian cari di sini pajak, bawahnya aset tetap, kemudian pilih laporan rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Tanggalnya dari tanggal awal bulan, berarti 1 Januari 2018 sampai 31 Januari 2018, kemudian tampilkan. Nah, di sini nanti bakal muncul rincian dari PPN keluaran dan PPN masukannya berapa. Nah, ini PPN keluaran totalnya 7.829 dan PPN masukannya 474.500. Nanti ada selisih ya. Selisihnya PPN kurang bayar 7.355. Ini nih. Ada di rincian ini. Nah, berarti sekarang kita harus jurnal. Masuk ke jurnal umum yang tadi belum saya close. Oke, kemudian arahkan ke data baru. Tadi kan tanggalnya 31 Januari 2018. Habis itu, yang pertama dimasukkan itu PPN keluaran. Ingat, selalu PPN keluaran. Di bagian debit. Nah, totalnya tadi berapa? Sorry. Totalnya kita lihat di laporan PPN keluaran ini. 7.829.500. Di copy aja. PPN keluaran sebelah debit 7.829.500, klik lanjut, kemudian PPN masukannya kita cari di sini 474.500. Jurnal umum ya, PPN masukan. Taruh di sebelah kredit. Ya, klik lanjut. Nah, kalau kita lihat total debit sama kreditnya itu kan belum balance. Nah, biar balance itu karena total dari PPN keluaran jauh lebih besar ketimbang PPN masukan, berarti selisihnya ada di kurang bayar. Berarti cari PPN kurang bayar. Nanti auto muncul sendiri nilainya berapa. Klik lanjut. Nah, balance kan total debit sama kreditnya. Kalau udah, klik simpan. Oke, kita balik lagi di soal. Ada question atau pertanyaan nomor 18. Berapa nilai PPN lebih atau kurang bayar? Nah, barusan kita jurnal ya. Karena udah tersimpan, telanjur simpan, bisa kita lihat di historinya, histori transaksinya, bisa ambil data baru di jurnal umum. Klik icon warna hijau. Kemudian kita buka lagi jurnalnya, ini kurang bayarnya 7.355.000. Oke, berarti ini sudah terjawab. Dilanjut dokumen 29. Close saja yang tidak perlu. Jadi nanti sisain persiapan data perusahaan sama dashboard aja. Oke, 29 tanggal 31 Januari 2018 membayar listrik, air, dan telepon bulan Januari 2018. Sini dokumennya judulnya pembayaran. Kalau pembayaran berarti masuk kas dan bank, kemudian pilih pembayaran. Oke, kas atau banknya diisi dengan bank sesuai dokumen 29. Bisa dilihat di bawahnya tanggal, kemudian tanggalnya udah akhir bulan 31/01/2018. Habis itu, nama beban atau biayanya kita cari di akun perkiraan. Ini beban listrik, air, dan telepon. Nilainya 1.789.500. Dan air juga. Oh, nggak ada. Oke. Beban listrik juga. Listrik.
Oke, kita masukkan nilainya 1.789.500. Kalau udah kayak gini, klik lanjut. Kalau udah, berarti simpan. Next, transaksi 30. Tanggal 31 Januari 2018 menghitung nilai penyusutan aset tetap bulan Januari 2018. Udah jelas bulan Januari 2018. Kalau di Accurate, cara untuk proses transaksi ini gak usah ke jurnal umum, tapi pilihnya perusahaan proses akhir bulan. Bulannya Januari, tahunnya 2018. Sesuai dengan ini, bulan Januari 2018. Atau boleh lihat di tanggal. Udah, selesai, simpan. Transaksi 30 selesai. Kita lanjut jawab pertanyaan 19 dan seterusnya. Oke, kita baca soalnya. Berapa nilai piutang usaha IDR perusahaan pada laporan neraca per 31 Januari 2018? Nah, ini kan udah jelas banget ya. Pada laporan neraca, berarti otomatis kita harus buka laporan neraca. Caranya, klik daftar laporan, pilih daftar laporan, kemudian cari neraca. Biasanya pakai neraca indeks kontrol. Tanggalnya sesuaikan sama permintaan yang tanggal 9, 31 Januari, berarti 01/2018. Kalau udah klik tampilkan aja langsung. Nah, nanti bakal muncul berapa saldo-saldonya. Nah, ini kan yang ditanya nilai piutang usaha. Berarti kita cari piutang usaha yang ini nih. Nih, 53.651.750. Ketik di sini. 53.651.750. Next. Nomor 20. Berapa nilai persediaan barang dagang perusahaan pada laporan neraca per 31 Januari 2018? Sama ya. Ini di neraca kita carinya yang persediaan barang dagang. Bawahnya piutang. Nih, 35.120.000. Oke, lanjut. 21. Berapa nilai akumulasi penyusutan gedung perusahaan pada laporan neraca? Sama di laporan neraca. Cari nilai akumulasi penyusutan gedung. Iya, nilai akumulasi penyusutan gedung ini. Minus 90 juta. Nah, di sini nggak usah pakai tanda baca, jadi ketik aja 90 juta. Tanpa titik, tanpa koma. Udah. Lanjut. Berapa jumlah diskon penjualan barang perusahaan pada laporan laba rugi periode Januari 2018? Nah, sekarang ini berarti kita harus bukanya laporan laba rugi. Caranya klik yang warna hijau di sampingnya neraca indeks kontrol, kemudian kita cari yang laporan laba rugi. Biasanya pakai laporan laba rugi standar. Gak apa-apa, pakai itu juga boleh. Tanggalnya berarti dari awal bulan Januari, 1 Januari 2018 sampai 31 Januari 2018. Kalau udah, klik tampilkan. Nah, nanti bakal muncul rinciannya. Ini yang ditanya apa? Berapa jumlah diskon penjualan barang perusahaan? Berarti diskon penjualan barang. Nih, sorry. Ini ya, bawahnya retur penjualan. 787.500. Kalau di sini kan minus, jadi nggak perlu diketik minusnya, cukup angka aja. Lanjut. Pertanyaan 23, berapa nilai beban pokok penjualan perusahaan pada laporan laba rugi? Beban pokok penjualan ini ya. Beban pokok penjualan perusahaan ini sama ya, laporan laba rugi berarti sini nominalnya 36.750.000.